فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب، بارك الله فيكم يا ikhwan. Insyaallah ta'ala biiznillah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sulamul Mubtadi'in ala Muqaddimati al-Ajurrumiyyati yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abi Abdurrahman Hasan Ibnu Adam Al-Wajidi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita telah sampai pada pembahasan seputar fi'il. Kita kemarin telah mengambil tentang isim ya, tanda-tanda isim. Silakan antum merujuk ke video yang sebelumnya ya. Hari ini biidznillah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan melanjutkan pelajaran kita seputar tentang al-fi'lu, yakni fi'il. Kita baca apa yang disampaikan penulis di kitab ini, Sulamul Mubtadi'in. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Al-fi'lu, yakni kan aqsamul kalam itu terbagi menjadi tiga, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Nah, kita sekarang bahas tentang al-fi'lu. Kata beliau, al-fi'lu qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, yakni al-imam Ibnu Al-Jurrum, al-imam Ibnu Al-Jurrum. Berkata musannif, yakni pemilik matan Imam Ibnu Al-Jurrum, siapa namanya? Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji atau As-Sinhaji atau Sunhaji. Kata beliau, wal fi'lu yu'rafu biqad was-sini wa sawfa wa ta'i ta'nitsi sakinah wa ta'i ta'nitsi sakinah. Kata Ibnu Al-Jurrum rahimahullahu taala, wal fi'lu, adapun fi'il, yu'rafu, diketahui, biqad, dengan masuknya huruf qad, was-sini, dan dengan masuknya huruf sin, was-sawfa, dengan masuknya huruf sawfa, wa ta'i ta'nitsi sakinati, dan masuknya huruf ta ta'nis sakinah, adanya huruf ta ta'nis sakinah, tak yang disukunkan, itu ta ta'nis sakinah, tak sukun. Kita baca yang disampaikan oleh Syekh Hasan hafizahullah. Kata beliau, asy-syarhu syarah, penjelasan. Kata beliau, wal fi'lu yata'allaqu bihi aidan khamsatu mabahitha. Adapun fi'il yata'allaq, ya terikat gitu ya, terhubung gitu, tersambung gitu, juga bihi, dengan fi'il tersebut, aidan juga, aidan itu juga maksudnya tanda-tanda isim ada 5 ya, maksudnya keterikatan isim ada 5 ya, fi'il juga ada 5. Ini di syarah beliau. Khamsatu mabahitha, ada 5 pembahasan. Wal fi'lu yata'allaqu bihi aidan khamsatu mabahitha, dan fi'il itu terikat atau pembahasannya itu mencakup gitu ya, juga kepada 5 pembahasan. Al-awwalu, yang pertama dari 5 itu, ini yang pertama, fi ma'nahu lughatan wa istilahan, makna secara lughah ya, secara bahasa dan secara istilah. Apa itu definisi fi'il secara bahasa dan secara istilah? Ini harus tahu ya, nggak boleh kita mendefinisikan sesuatu kita nggak tahu asal katanya, definisi secara istilahnya apa yang disampaikan oleh para ulama tersebut gitu ya. Misal bahayanya gitu ya, orang menerjemahkan sesuatu penerjemahan tidak pada ilmunya. Misal marfu gitu ya, marfu itu berbeda dengan definisi di dalam ilmu nahwu, berbeda dengan definisi di dalam ilmu hadis gitu ya. Kalau di dalam ilmu nahwu ya, marfu itu nanti akan kita lewatkan gitu ya, tanda asalnya dengan rafa ya,
asalnya itu rafa itu. Tanda asalnya itu adalah dengan dhamma. Bisa digantikan dengan waw, bisa digantikan dengan alif gitu ya. Bisa digantikan dengan thubutun nun. Adapun marfu di dalam mustalah secara istilah gitu ya, adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu marfu. Karena jauh berbeda dengan marfu dengan istilah di setiap fan ilmu. Marfu di dalam ilmu nahwu berbeda dengan marfu di dalam ilmu apa? Ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis. Ya, makanya penting pembahasan tentang definisi. Kita lanjutkan, kata beliau, fal fi'lu lughatan, adapun fi'il secara bahasa, yakni al-hadatsu, yaitu al-hadatsu ya. Al-hadatsu itu artinya kejadian. Kad-darbi wal qatli, seperti ad-darbi. Darbi ini pemukulannya. Pemukulan. Terjemahannya pemukulan. Wal qatli itu terjemahnya sebagai pembunuhan. Kejadian pembunuhan, kejadian pemukulan gitu. Wastilahan, adapun secara istilah, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha, adalah sebuah kata yang menunjukkan atas makna dengan dirinya. Waqtaranat bi ahadil azmina ats-tsalatsati wat'an, dan terikat, waqtaranat terikat dengan salah satu zaman yang 3 peletakannya, maksudnya wat'an di sini maksudnya peletakannya itu maksudnya ada tempatnya masing-masing gitu ya. Nanti ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Yang kedua, itu yang pertama ya. Definisinya apa? Yang kedua, watsani fi istiqaqihi. Adapun yang kedua ini pecahannya, maksudnya katanya ini diambil dari mana? Fi'il ini diambil dari mana? Kata beliau, wastiqaquhu, pecahannya, maksudnya fi'il ini diambil dari mana? Kata fi'il, sumbernya dari mana gitu ya. Kata Syekh Hasan, minal masdari indal basriyin. Itu diambil dari masdar menurut orang-orang Basrah. Berarti apa? Misal fi'il daraba, itu asal katanya apa? Daraba yatribu dorban. Kata beliau, asalnya itu dorban. Makanya jadi doroba gitu. Amma indal kufiyyin, adapun di sisi orang-orang Kufah, fal masdaru mushtaqun minal fi'li. Masdar itu diambil dari fi'il. Contoh apa? Misal ada kata dorban, itu diambil dari kata doroba gitu. Sumber aja, khilafnya berbeda. Tapi tidak masalah, mau dari fi'il, mau dari masdar, la ba'sa bihi insyaallah. Selanjutnya watsalitsu, yang ketiga, fi aqsamihi, ada berapa macam fi aqsamihi, pada macam-macamnya. Maksudnya pembagian fi'il. Fi'il itu ada berapa? Kata Syekh Hasan, wa aqsamuhu thalathatun. Fi'il ini terbagi menjadi 3. Madin, yang pertama fi'il madhi. Qadaraba, daraba ini yakni tersimpan katanya huwa daraba gitu ya. Seperti daraba, dia telah memukul, dia laki-laki telah memukul. Bagi ikhwan yang mempelajari kitab Sulamu At-Tullab, itu nanti paham maksud ana di sini ya. Kalau belum silakan antum merujuk video sebelumnya itu, kitab sebelumnya itu tentang kitab Sulamu At-Tullab. Alhamdulillah telah selesai dengan 15 pertemuan. Itu fi'il madhi, ini kata lampau, kata yang telah lalu. Kata yang telah berlalu gitu ya. Lampau, fi'il madhi. Seperti daraba, dia telah memukul. Wa mudhari'un, fi'il mudhari', bermakna sekarang atau yang akan datang. Kayadribu, dia telah memukul. Atau dia sedang memukul, bukan dia telah memukul ya. Kalau dia telah memukul itu fi'il madhi. Atau dia sedang memukul, atau dia akan memukul, itu fi'il mudhari'. Wa amrun, fi'il amr. Ka idrib, seperti idrib, pukulah gitu ya. Itu fi'il amr. Jadi fi'il itu terbagi menjadi berapa ikhwan? Terbagi menjadi 3. Fi'il mudhari', fi'il madhi kita urutkan ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Baik. Kata beliau, warrabi' fi hukmihi. Adapun yang keempat, tentang hukumnya. Apa hukum fi'il mudhari' ini?
Kata beliau wa hukmuhu al-bina, hukumnya fi'il mudhari ini mabni. Wa ma jaa'a minhu mu'raban gitu ya. Wa ma jaa'a minhu mu'raban, dan apa-apa yang datang dalam fi'il mudhari itu mu'raban fahuwa ala khilafil asli, maka dia menyelisih asalnya. Ini menurut Syekh Hasan ya. Fi'il mudhari itu asalnya bina, mabni. Wa ma jaa'a minhu mu'raban, dan apabila datang pada fi'il mudhari itu sebagai mu'rab fahuwa ala khilafil asli, maka dia keluar dari asalnya. Wa yus'alu an sababihi, maka ditanya kenapa sebabnya itu. Kenapa fi'il mudhari'nya dia mu'rab gitu misalnya. Gitu ya. Tapi kita nggak perlu menjelaskan terlalu mendetail ya. Kita baca saja apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan ini. Antum ambil faedah apa yang beliau tulis ini yang Anda terjemahkan. Yang kelima, al-khamisu, yang kelima, karena gini kawan, Anda rencana juga setelah masuk kitab Sulamul Mubtadi ini Anda akan mengajarkan kitab Awamil Jurjani, baru kita masuk ke syarah yang lebih tinggi lagi, yakni Al-Kafrawi. Baru di situ kita akan mendetailkan. Adapun ini kita akan mengambil hukum-hukum rinci, mujmal saja. Tapi kita lanjutkan. Al-khamisu, yang kelima, fi alamatihi, tanda-tandanya. Tanda-tanda fi'il. Fi'ilnya ada tanda-tanda, isim juga ada tanda-tanda. Kata beliau wa alamatuhu arba'atun, tanda-tandanya ada 4. Yani yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jurum ya, qad, yani qad was-sinu was-saufa wa ta'i ta'nis sakinah. Qad huruf sin, huruf saufa, dan ta ta'nis sakinah, ta sukun. Baik, barakallahu fiikum. Ini kata Syekh Hasan, wa qawluhu, ini ucapan Al-Imam Ibnu Jurrum, wa dukhuli alifi wal lami, maksudnya huruf lam, ini pada kalimat isim, ai wa dukhuli al, ini maksudnya huruf al, bukan alifi wal lam. Kata beliau wal aslu, ini faedah dari Syekh Hasan ya, faedah dari Syekh Hasan, beliau ingin menyampaikan wal aslu annal kalimata, bahwasannya apabila sebuah kalimat idza kanat ala harfin wahidin, apabila dia terdiri atas satu huruf, yuntaqu bismiha, maka dia diucapkan, dikatakan gitu ya, yuntaqu bismiha, dengan hurufnya itu. Kawawil atofi ya, seperti waw atof, wal ba'i, dan huruf ba, wasini, dan huruf sin. Kita kan nggak mengatakan ketika waw ataf itu wawil atofi, gitu ya, nggak perlu. Tapi al wawu gitu, wal ba'u wasini, misal gitu ya. Wa idza kanat ala harfaini fa aktsaru yuntaqu bi musammaha ya. Apabila dia terdiri atau tersusun gitu ya, atau terdiri juga boleh bisa diterjemahkannya dari 2 huruf, fa aktsar, maka yang banyaknya, yuntaku bimusammaha, dinamakan atau disebutkan, dikatakan atau diucapkan gitu ya. Yuntok itu diucapkan, bimusammaha, dengan namanya. Maksudnya apa? Hal, bal, qad, wasaufa. Jangan antum mengatakan hal ini al-ha wal lamu, bukan, tapi antum sebutkan hal gitu. Misal bal, al-ba wal lamu, bukan, tapi bal gitu ya. Dan seterusnya, qad dan saufa. Ini menurut Syekh Hasan, untuk meringkas saja gitu ya. Ibnu Hisham singkatannya juga menyebutkan ini tentang peringkasan. Gak perlu antum mengatakan wadukhuli alifi wal lam, tapi antum mengatakan wadukhuli al, bukan wadukhuli alifi wal lam. Tapi ya ini madhab Al-Imam Ibnu Jurrum rahimahullah ta'ala. Tidak masalah. Ini faedah dari Syekh Hasan, hafizahullah ta'ala. Kita selesaikan tanda-tanda fi'il ini kan. Kata beliau, wa alamatul fi'li al-mutaqaddimah tanqasimu ila thalathati aqsamin. Tanda-tanda fi'il yang telah lalu, tanqasimu yakni qad was-sin was-sawfa wa ta'i ta'nisi sakinah, tanqasimu ila thalathati aqsamin. Itu
terbagi menjadi 3 macam. Jadi yang qad sini wasaufa itu ada yang telah lalu itu terbagi menjadi 3 macam. Kata beliau, ma yakhtassu bil fi'lil madhi. Apa-apa yang dikhususkan untuk fi'il madhi. Kata ta'nis sakinah. Ya, seperti ta'nis sakinah. Nah, jadi ta'nis sakinah ini khusus hanya untuk fi'il madhi. Contohnya apa? Qalat, darabat, katabat, gitu ya. Nasarat, gitu. Gak bisa untuk mengatakan yadribat, gitu ya. Atau yaktubut misalnya. Gak bisa. Itu hanya khusus untuk fi'il madhi. Yang kedua, ma yakhtassu bil fi'lil mudhari'i. Apa-apa yang dikhususkan untuk fi'il mudhari' saja. Wa huwa as-sin was-saufa. Contohnya huruf sin dan as-saufa. Itu ya, huruf sin dan saufa. Yang ketiga, ma huwa mushtarakun bainal madhi wal mudhari'i wa huwa qad. Nah, ini dia. Dan apa-apa yang gitu ya, mushtarakun. Boleh fi'il mudhari', boleh fi'il madhi. Gitu ya. Boleh masuk kepada fi'il mudhari', boleh masuk kepada fi'il madhi. Bainal madhi wal mudhari'i, gitu ya. Di antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Ini qad. Jadi kalau ta'nis sakinah ini khusus fi'il madhi. Kalau khusus fi'il mudhari' adalah sin dan saufa. Kalau boleh di antara keduanya ini fi'il madhi dan fi'il mudhari' gitu ya. Ini adalah qad, huruf qad gitu ya. Taib. Nanti ana terjemahkan tentang qad ini. Karena berbeda. Ketika dia masuk kepada fi'il madhi itu maknanya beda, ketika dia masuk fi'il mudhari' maknanya beda. Taib. Kata beliau, wa qad dan qad idza dakhalat 'ala al-madhi, apabila dia masuk kepada fi'il madhi, dallat ala ahadi ma'nayain. Dia menunjukkan atas salah satu dua makna, gitu ya. Kata beliau, jadi fi'il madhi itu qad ini ketika dia masuk fi'il madhi itu ada dua makna. Kata beliau at-tahqiqu, yakni tahqiq, yakni penekanan gitu ya, penegasan, at-tahqiq. Mithlu qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah. Contohnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-1, qad aflahal mu'minun gitu ya. Sungguh gitu ya. Untuk terjemahkan dengan sungguh, tahqiq, penekanan gitu. Sungguh aflaha, yuflihu. Aflah ini fi'il madhi. Aflahal mu'minun, sungguh beruntung kaum mukmin itu. Gitu ya. Qad aflahal mu'minun maknanya tahqiq. Sungguh beruntung kaum mukmin gitu ya, kaum mukmin itu gitu ya. Itu kalau dia masuk kepada fi'il madhi, itu maknanya tahqiq. Dan yang kedua, at-takrib. At-takrib, apa itu at-takrib? Mithlu, takrib itu artinya mendekati gitu ya, mendekati gitu. Pendekatan bisa juga gitu ya. Mithlu, beliau kasih contoh, qad qamatis shalah. Ini sering kita tiap salat ikhwan ya. Qad qamatis shalah. Sungguh solat akan ditegakkan gitu. Mendekat akan ditegakkan gitu. Makanya maknanya at-takrib, bukan telah ditegakkan karena dia fi'il madhi, bukan. Karena dia masuk huruf qad ini jadi maknanya apa? At-takrib. Sungguh waktu solat akan ditegakkan. Ini sebentar lagi ya, 10 detik, 30 detik gitu. Gak lama waktunya. Itu makna qad masuk fi'il apa? Fi'il madhi. Yang selanjutnya, wa idza dakhalat 'ala al-mudhari'i dallat 'ala ahadi ma'nayaini aidan. Baik. Wa idza, apabila dakhalat masuk 'ala al-mudhari'i kepada fi'il mudhari', dallat 'ala ahadi ma'nain, menunjukkan atas salah satu di antara dua makna, aidan juga. Yang pertama at-taqlilu. Pertama, at-taqlil. At-taqlil misalnya qad yajudu al-bakhilu ya. Kata beliau sampaikan ini ungkapan orang Arab ini ya. Qad yajudu al-bakhilu, kata beliau artinya
terkadang orang yang pelit itu menjadi dermawan gitu ya. Terkadang, tapi sedikit gitu ya. Taklil itu bisa antum terjemahkan terkadang. Jangan antum menerjemahkan qad itu sungguh dermawan orang bakhil, bukan. Tapi at-taklil terkadang sedikit gitu ya. Terkadang ya orang yang pelit itu al-bakhil atau pelit menjadi dermawan. Gitu, terkadang. Yang kedua at-taktsiru. At-taktsir banyak gitu ya. Qad yajudu al-karimu. At-taktsir qad yajudu al-karimu, dan terkadang jada yajudu terkadang banyak dari orang yang dermawan itu mulia gitu ya. Anda ulangi. Qad yajudu al-karimu ya. Dia maknanya taksir. Banyak gitu. Qad yajudu al-karimu, dan terkadang gitu ya. Dan banyak gitu. Orang yang dermawan itu mulia gitu. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau, kita habiskan tentang fi'il. Kata beliau, fa in qila, jika dikatakan, limadza tarakal musannifu alamata fi'lil amri. Kenapa musannif, yakni al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah taala ya, meninggalkan tanda-tanda fi'il amr gitu ya. Kata beliau, qulna, kami katakan, li'usriha 'alal mubtadi'i. Li'usriha 'alal mubtadi'i. Karena hal tersebut menyulitkan, li'usriha, menyulitkan bagi para pemula. Al-mubtadi'i, para pemula. Menggunakan hamzah ya. Kalau 'alal mubtadi'i, nah itu salah. Menyulitkan ahlul bidah gitu ya. Itu salah. Tapi menggunakan hamzah, 'alal mubtadi'i. Wama hiya idzan, apa itu yang menyulitkan gitu ya? Idzan hiya alamatani. Dia itu ada dua tanda. Tanda fi'il amr itu ada dua. Tidak disebutkan oleh Imam Ibnu Ajurrum. Dalalatuhu 'ala talab. Dalilnya itu 'ala talab, yakni perintah gitu ya. Talab, permintaan itu. Talab, perintah. Atau permintaan. Yang kedua, wa qabuluhu ya al-mu'annatsatil mukhatabati. Ya, menerima ya al-mu'annats al-mukhatabah. Mislu, contohnya, ijtahid ya Zaidu. Bersungguh-sungguhlah wahai Zaid. Wajtahidi ya Hindu. Dan bersungguh-sungguhlah wahai Hindu. Barakallahu fiikum ya ikhwan. Itu yang bisa Anda baca pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya seputar kitab ini. Kita pelan-pelan insyaallah akan selesai dalam beberapa waktu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu syar'i. Jazakumullah khairan ya ikhwan. Afan ana udah lama enggak upload tentang dari sini. Qadarullah ada urusan di luar pekerjaan di dunia offline gitu ya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Udah azan isya juga. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, semoga manfaat.